Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalisus Syahri Ramadan karya Syekh Dr. Al-Allamah Shalih bin Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Majlisu As-Saminu, majlis yang ke-8, fi zikri asyribati ahlil jannah, yaitu menerangkan tentang minuman-minuman penghuni surga. Jadi akan dibahas dalam majlis ini adalah minuman-minuman yang akan diminum nanti di surga oleh para penghuninya. Qala Syekh hafizahullah taala, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb alam semesta, wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin. Semoga Allah SWT bersalawat dan mengucapkan salam atau memberi salam kepada Nabi kita Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarganya dan para sahabatnya. Di awal majlis ini Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kemudian beliau mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga kepada keluarga dan para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim. Zakarallahu Ta'ala asyribata ahlil jannah. Allah telah menyebutkan minuman-minuman para penghuni surga. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ya, di dalamnya ada surga-surga dari air yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamaril lazzatil lisyaribin, dan sungai-sungai dari khamar yang enak bagi orang yang meminumnya. Wa anhar min asalim musaffa, dan juga sungai-sungai dari madu yang dibersihkan. Walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka dalam surga itu ada segala jenis buah-buahan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala terangkan ya minuman-minuman yang akan diminum oleh para penghuni surga. Yang pertama, anhar min ma'in ghairi asin, yaitu sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya. Yang kedua, wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muhu, ya, yaitu sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga, wa anhar min khamril lazzatil lisyaribin. Yang ketiga adalah sungai-sungai yang mengalir di sana adalah khamar yang lezat bagi yang meminumnya. Kemudian wa anhar min asalim musaffa, juga sungai-sungai dari madu yang dibersihkan. Kemudian walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka dalamnya segala jenis buah-buahan. Surat Muhammad ayat 15. Hazihil asyribatu hiya asyribatu ahli dunya. Minuman-minuman ini merupakan minuman-minuman penghuni dunia. Ya, qad zakarallahu subhanahu wa ta'ala annaha fil jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya ia ada di surga. Walakin takhtalifu amma fid dunya. Tetapi minuman-minuman tersebut berbeda dengan apa yang ada di dunia. Wa amma ya'rifun nas, dan berbeda ya dengan apa yang dikenal oleh manusia. Jadi minuman-minuman ini ya adalah minuman-minuman penduduk dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa minuman-minuman tersebut adalah minuman penghuni surga. Tetapi jangan samakan ya minuman-minuman tersebut dengan minuman nanti yang ada di akhirat. Ya, apa maksud kesamaan di antara minuman-minuman ini di dunia dan di akhirat nanti dijelaskan oleh Syekh ya. Walakin takhtalifu amma fid dunya, tetapi dia berbeda dengan apa yang ada di dunia. Wa amma ya'rifuhun nas, dan berbeda dengan apa yang dikenal oleh manusia. Wa in kanat tashtariku fil ism, ya, meskipun berserikat dalam nama, meskipun namanya sama tapi ya hakikatnya berbeda. Wa tashtariku fil makna, dan ya berserikat dalam makna, ya sama-sama air yang tidak berubah, sama-sama madu, sama-sama susu, tapi ya itu hanya dari segi namanya yang sama ya. Tetapi walakin takhtalifu fil haqiqati wal kaifiyah, tetapi berbeda ya hakikatnya dan juga kualitasnya. Fal asyribati allati fid dunya tanqati'u, ya minuman-minuman yang ada di dunia ini akan habis, ya terbatas. Minuman-minuman yang ada di dunia ini terbatas, apapun jenis minuman di dunia ini ada batasnya ya. Wa amma asyribatu al-jannati fa innaha la tanqati'u abadan. Adapun minuman-minuman di surga maka dia tidak akan terhenti, terputus selama-lamanya. Kalau di dunia minuman-minuman itu ya dia terbatas ya.
air terbatas, susu terbatas, madu terbatas, ya. Tapi di surga tidak terbatas, ya, dia ada untuk selama-lamanya. Wal asyribatul lati fid dunya qalilatun kamiyatuha. Minuman-minuman yang ada di dunia ini sedikit kuantitasnya. Minuman-minuman yang ada di dunia sedikit kuantitasnya. Walakin al asyribatul lati fil jannah annaha anharun tajri. Tetapi minuman-minuman yang ada di surga dia tidak terbatas. Dia adalah sungai-sungai yang mengalir, ya. Wal asyribatul lati fid dunya tatagayyaru wa tafsudu atau wa tafsidu. Boleh, ya. Dan minuman-minuman yang ada di dunia ini dia akan berubah dan akan rusak. Minuman apapun di dunia ini kalau disimpan dalam waktu yang lama dia akan berubah rasanya, akan rusak, ya. Fal ma'u iza hubisa fa innahu yasinu wa yuntinu. Ya, air jika disimpan di suatu tempat dalam waktu yang lama, air jika disimpan di suatu tempat dalam waktu yang lama, maka dia akan berubah jadi busuk, ya. Wa yuntinu, dan akan membusuk. Wa amal ma'ul ladzi fil jannah fa innahu la yataghayyaru abadan wala yafsidu. Adapun air yang ada di surga, maka dia tidak akan berubah untuk selama-lamanya, ya, dan tidak akan, ya, rusak. Sawa'un kana jariyan aw kana mahbusan, baik yang mengalir maupun yang ditahan di suatu tempat, ya. Nah, lihat, air di dunia ini terbatas, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tetapi air di surga, ya, dia tidak terbatas. Dia berupa sungai yang mengalir. Dia berupa sungai yang mengalir dan tidak akan rusak, tidak akan berubah rasanya. Air dunia ini kalau dibiarkan di suatu tempat dalam waktu lama dia akan berubah, ya, dan akan rusak. Tetapi air di surga dia tidak akan pernah rusak. Dia tidak akan berubah rasanya selama-lamanya. Baik air tersebut yang mengalir maupun yang disimpan di suatu tempat, ya, di surga. Kemudian wallabanul ladzi fid dunya iza ta'akhkhara yafsidu wa tusibul humudatu wal inqibad. Adapun susu yang ada di dunia ini jika dibiarkan maka dia akan rusak dan akan berubah jadi asam, ya, dan mengalami, ya, fermentasi. Wa rubbama yatakhammaru, dan bisa saja dia mengalami fermentasi, ya. Wa amma labanul jannah fa innahu la yataghayyaru ta'muhu abada. Adapun susu di surga maka rasanya tidak akan berubah selama-lamanya. Mahma talal baqa'u, ya, seberapa lama pun dia ada di sana. Wa mahma ta'akhkhara isti'maluhu, ya, meskipun terlambat penggunaannya. Fa innahu da'imun tayyibun la yataghayyaru. Dia, ya, tetap seperti itu, bagus dan tidak berubah. Yang kedua, minuman yang akan diminum oleh penduduk surga adalah susu. Ya, susu di surga berbeda dengan susu di dunia. Susu di dunia jika dibiarkan dalam waktu yang lama dia akan rusak, akan berubah menjadi asam, ya. Kemudian juga akan bisa juga berubah menjadi khamar, ya, atau dia mengalami fermentasi. Adapun susu di surga maka dia tidak akan berubah rasanya selama-lamanya, ya, meskipun dibiarkan dalam waktu yang lama, ya, meskipun tidak langsung diminum, ya, dia akan tetap rasanya seperti semula, ya. Kemudian al khamrul lati fid dunya khabithatun muntinatun. Khamar yang ada di dunia dia kotor dan bau. Muzilatun lil aqli, menghilangkan akal. Muskiratun, memabukkan. Itu khamar di dunia, ya, kotor, bau, menghilangkan akal dan memabukkan. Tajurru ala ashabihal wailat, dan menimbulkan kehancuran-kehancuran bagi peminumnya. Tajurru alaihimul fasad wa zahabul uqul, akan menimbulkan kerusakan dan hilangnya akal. Itu khamar di dunia, ya, kotor, bau, menghilangkan akal, memabukkan, ya, menyebabkan, ya, penderitaan, menyebabkan kesengsaraan, ya, menyebabkan kerusakan, hilangnya akal. Itu khamar di dunia. Wahya umul khaba'is, dan dia merupakan induk dari segala kerusakan di dunia. Oleh sebab itu khamar disebut dengan umul khaba'is, induk dari segala kerusakan yang ada di dunia. Wa qad haramahullahu subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu, dan telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah SWT telah, ya, mengharamkan khamar, demikian pula Rasulullah SAW. Wa ajma'ati syara'i'u ala tahrimi khamrid dunya, semua syariat telah sepakat mengharamkan khamar yang ada di dunia ini. Wa aidan turisul marada fil jismi, ya, samping itu khamar juga menimbulkan penyakit dalam tubuh.
wa yusabu mudbinuha bi fasadi jismihi, dan pencandunya akan ditimpa dengan kerusakan pada tubuhnya. Ta'ulu bihi ilal halak, yang menyebabkan kebinasaan, yang menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Wa tuhdisu amradan musta'siyatan la yumkin ilajuha, dan akan menciptakan penyakit-penyakit yang berat yang tidak mungkin diobati. Sammah Allah Ta'ala rijsan min amali syaitan. Allah menamai khamar itu dengan kotor, min amali syaitan, dan termasuk perbuatan setan. Itu sifat khamar di dunia. Dia kotor, bau, menghilangkan akal, kemudian memabukkan, merusak, menimbulkan bencana, dan menimbulkan kerusakan. Oleh sebab itu Allah mengharamkannya. Demikian pula Rasulullah SAW dan semua syariat yang diturunkan oleh Allah SWT sepakat untuk mengharamkan khamar. Di samping itu khamar juga menimbulkan penyakit bagi tubuh yang meminumnya. Dan candu khamar itu ujungnya adalah kehancuran, kebinasaan, penyakit-penyakit yang berat yang tidak mungkin diobati. Oleh sebab itu Allah menamai khamar itu dengan perbuatan kotor yang merupakan perbuatan setan. Itu khamar di dunia. Amma khamrul jannah, adapun khamar di surga, fa innaha khamarun thayyibatun, fa innaha khamrun thayyibatun, maka dia adalah khamar yang baik. Amma khamrul jannah fa innaha khamrun thayyibatun, adapun khamar di surga maka dia merupakan khamar yang baik. Laisa fiha afatun, tidak ada penyakit-penyakit dalamnya. Walaisa fiha kadrun, tidak ada dalamnya kekotoran. Wala tuzhibul uqul, dan tidak menghilangkan akal. Ini bedanya khamar di dunia dengan khamar di akhirat. Khamar di akhirat dia adalah khamar yang baik, tidak mengandung penyakit, tidak kotor, tidak menghilangkan akal. Allah berfirman, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pusing karena khamar tersebut, dan juga tidak menghilangkan akal. Nafa subhanahu an khamril al-jannati al-afat allati fi khamrid dunya. Allah SWT menafikan dari khamar di akhirat penyakit-penyakit atau penyakit-penyakit yang ada pada khamar dunia. Fa khamrud dunya khabisatun. Khamar di dunia itu khabisatun, kotor. Wa khamrul jannati thayyibatun, dan khamar di akhirat itu baik. Walihaza qala, oleh sebab itu Allah berfirman, lazzatil lisyaribin, lezat bagi yang meminumnya. Khamar di akhirat itu dia baik. Oleh sebab itu Allah berfirman, lazzatil lisyaribin, dia lezat bagi yang meminumnya. Khilafa khamrid dunya, kebalikan dari khamar di dunia. Fa innaha la lazzata fiha, sesungguhnya tidak ada kelezatan sama sekali dalam khamar di dunia ini. Bal hiya murratut ta'mi, tapi di khamar di dunia ini murratut ta'mi, pahit rasanya. Karihatul mazaq, buruk rasanya. Khabisatul raiha, buruk juga baunya. Sayyi'atul asar ala man syaribaha, dan buruk juga pengaruhnya bagi yang meminumnya. Itu khamar di dunia ini rasanya pahit, pahit, kemudian baunya busuk, dan pengaruhnya juga buruk terhadap yang meminumnya. Wa qad rattaballahu ala syaribihal hadda, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukuman had bagi yang meminumnya, meminum khamar di dunia ini. Bi an yujlada 80 jaldatan, dengan dicambuk sebanyak 80 kali. Wa asqata adalatahu, dan Allah gugurkan keadalahnya. Adalah itu adalah seseorang yang beritanya bisa diterima dengan keadaan dia tidak melakukan dosa besar dan menjauhi dosa-dosa kecil. Itu disebut orangnya adalah orang yang adil. Keadaannya disebut dengan adalah Fala tuqbal lahu syahadatun illa an yatuba ila Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima taubatnya, tidak akan diterima kesaksiannya kecuali jika dia bertaubat sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu murtakibun likabiratin min kabairiz dzunub, karena dia telah melakukan satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Itu khamar di dunia baunya busuk, rasanya pahit, dan menimbulkan pengaruh yang sangat buruk kepada peminumnya. Dan orang yang meminumnya akan dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Dan juga kesaksiannya tidak diterima oleh Allah SWT hingga dia benar-benar bertaubat kepada Allah SWT. Itu peminum khamar di dunia. Kenapa? Karena dia telah melakukan salah satu dosa besar, yaitu minum khamar. Minum khamar termasuk salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar.
Bagaimana dengan khamar di surga? Amma khamrul jannati fa innaha tayyibatun nafi'atun lazizatun. Adapun khamar di surga, maka dia baik, bermanfaat dan lezat. La ya'tariha ayu afatin min afati khamrid dunia. Dia tidak mengalami penyakit apapun dari penyakit-penyakit khamar di dunia. Dia tidak mengandung satu kekurangan pun dari kekurangan-kekurangan, dari keburukan-keburukan khamar yang ada di dunia ini. Wa in ishtarakat ma'a khamrid dunya fil ismi. Meskipun sama dengan khamar di dunia ini dari segi nama, sama-sama disebut khamar. Khamar di dunia, khamar di akhirat sama-sama disebut dengan khamar, tapi berbeda dari segi hakikatnya. Lakinnal makna wal haqiqata mukhtalifani jiddan. Tetapi maknanya dan hakikat keduanya sungguh berbeda. Ya, itu minuman ketiga dari minuman-minuman penduduk surga, yaitu khamar. Tapi khamar di dunia berbeda dengan khamar di akhirat. Khamar di dunia bau, kotor, memabukkan, merusak akal, merusak mental, menimbulkan penyakit dan sebagainya. Tapi khamar di akhirat lezat, enak, baik, bermanfaat, ya, dan tidak ada dalamnya penyakit-penyakit yang ada pada khamar di dunia ini, dan tidak memabukkan, tidak membuat pusing peminumnya, ya. Kemudian apalagi minuman penduduk surga? Wa mimma fil jannati minal masyaribi al-asalu. Dan di antara yang ada dalam surga dari minuman-minuman adalah al-asal, madu. Wa huwa mawjudun fid dunya. Madu ini ada di dunia. Wa huwa min alazil masyaribi wa anfa'iha. Dan dia termasuk di antara minuman yang paling lezat dan paling bermanfaat. Wa fihi shifaa'un. Dan di dalamnya ada kesembuhan. Kama zakarallahu subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ma'annahu lazizun wa tayyibun fa fihi shifa'un linnas. Di samping dia lezat dan baik, di dalamnya juga ada kesembuhan bagi manusia. Di antara minuman surga adalah apa? Madu. Dan madu ini ada di dunia. Ya, dan madu termasuk di antara minuman yang paling lezat dan paling bermanfaat. Dan dia mengandung kesembuhan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Fihi syifa'ul linnas, kata Allah. Dalam madu itu ada kesembuhan bagi manusia. Ya, di samping dia lezat, enak, ada kesembuhan di dalamnya bagi manusia. Bahkan Allah SWT tidak menyebut madu dengan kata dawa, dengan obat, tapi dengan kata syifa, kesembuhan. Karena kata ulama, barang siapa yang meminum madu dan tahu cara meminumnya yang benar, maka dia akan sembuh dari penyakitnya. Asalul jannati ahsanu min asalid dunya. Madu di surga itu lebih bagus, lebih baik daripada madu di dunia. Balla yushbihu asalad dunya illa bil ismi. Bahkan madu di akhirat di surga itu tidak menyamai madu di dunia kecuali hanya dari segi nama. Walihaza qala, oleh sebab itu Allah berfirman min asalin musaffa, yaitu dari madu yang dijernihkan, dari madu yang dibersihkan. Lianna asalad dunya fihi kadarun. Karena madu di dunia ini pasti ada kotorannya. Wa yuhtaju illa tasfiyatin, sehingga perlu untuk dibersihkan. Wa yahtaju ila ta'abin ba'da tahsilihi, dan memerlukan keletihan untuk membersihkannya setelah madu tersebut diperoleh. Khilafa asalil jannah, berbeda dengan madu di surga. Fa innahu musaffan minal asal. Sesungguhnya madu di surga itu sudah dijernihkan sejak awalnya. Ya, la yahtaju anna ahlal jannah yat'abuna fi tasfiyatihi wa fi islahihi. Penduduk surga tidak perlu capek-capek dalam membersihkannya dan memperbagusnya. Mislu ma yat'abuna fi asalid dunya, seperti mereka bercapek-capek dalam membersihkan madu di dunia. Ya, madu di dunia ya pasti ada kotorannya, sehingga perlu dibersihkan, perlu disaring, ya perlu diproses hingga dapat madu yang bersih, ya. Tapi berbeda dengan madu di surga. Madu di surga memang dari awalnya sudah bersih, sehingga penduduk surga tidak berletih-letih, tidak bercapek-capek untuk membersihkan madu tersebut. Ya. Summa aidan asalud dunya qalil. Kemudian selain itu, madu di dunia ini sedikit. Kamiyatun qalilah, ya kuantitasnya sedikit. Amma asalul jannah fa innaha anharun tajri. Ya, adapun madu di surga, maka dia bukan lagi literan, bukan lagi tetapi adalah sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir di situ bukan air tapi madu. Kata Allah SWT, wa anharum min asalin musaffa, yaitu sungai-sungai yang terdiri dari madu yang dijernihkan. Anhan katsiratun, ya sungai-sungai yang banyak. Sungai-sungai yang banyak, ya. Lihat di bawahnya dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna fil jannati bahrul ma, sesungguhnya di surga ada laut yang mengalir adalah air di dalamnya. Wa bahrul asal, ada laut yang mengalir dalamnya adalah madu. Wa bahrul laban,
Ada juga laut yang mengalir di situ adalah susu. Wa bahrul khamri, ada juga laut di surga yang mengalir di situ adalah khamar. Lam ya summa tushaqqaqul anharu ba'du. Kemudian ya terbitlah sungai-sungai lain setelahnya, ya. Jadi minuman-minuman di surga itu bukan dalam kuantitas yang sedikit, tapi dalam kuantitas yang sangat banyak, ya. Bahkan bukan hanya sungai. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan sungai, dalam hadis Nabi SAW katakan laut, ya. Anharun kathiratun, ya, sungai-sungai yang banyak, ya. Wa hadza min ajaibi ayatillahi subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara ajaibnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Annahu ajra fil jannati hazil anhar min syai'in kana ma'rufan indan nasi fid dunya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengalirkan dalam surga sungai-sungai dari sesuatu yang dikenal oleh manusia di dunia. Annahu qalil, bahwa dia sedikit. Ya, susu sedikit kan enggak dialirkan, enggak ada susu yang mengalir di situ adalah, enggak ada sungai yang mengalir di situ adalah susu, enggak ada. Enggak ada sungai yang mengalir di situ adalah madu, tidak ada, pernah ada di dunia ini. Tapi di akhirat ya ada sungai, bukan sungai kata Allah, wa anhar, sungai-sungai yang mengalir di situ apa? Yang mengalir di situ adalah ya madu. Yang mengalir di sungai-sungai tersebut adalah susu. Yang mengalir di sungai-sungai tersebut adalah khamar, ya. Nah, itulah ajaibnya kuasa Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Nanti wa hadza mimma yadullu ala anna al-jannata takhtalifu ikhtilafan katsiran amma fid dunya. Ini menunjukkan bahwa surga itu berbeda dengan perbedaan yang sangat banyak dari semua yang ada di dunia ini. Yang sama cuma namanya saja, ya. Tapi hakikatnya sungguh jauh berbeda, ya. Lakinil ladzi fid dunya mimma fil jannah innama huwa namaziju yasiratun. Sesungguhnya yang ada di dunia ini dibandingkan dengan apa yang ada di surga, dia merupakan contoh-contoh kecil saja. Hatta qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, laisa fid dunya mimma fil jannah illa al asma. Tidak ada kesamaan, ya, antara nikmat Allah yang ada di dunia ini dengan nikmat Allah yang ada di surga, kecuali kesamaan dari segi namanya saja. Namanya saja yang sama tapi hakikatnya berbeda, ya. Yakni anna ma fil jannah yakhtalifu kullal ikhtilaf amma fid dunya. Maksudnya bahwa semua yang ada di surga berbeda, ya, sama sekali dengan apa yang ada di dunia. Wa in kana allazi fid dunya yushbihuhu min ba'dil wujuh. Meskipun apa yang ada di dunia ini mirip dengan apa yang ada di surga dari beberapa bentuk. Wa yusyarikuhu fil ismi, dan juga ya menyamainya dari segi nama. Lakin yakhtalifu anhu ikhtilafan katsira. Tapi berbeda dengan perbedaan yang sangat besar, ya. Jadi jangan disamakan, nanti orang akan ya meledek umat Islam bahwa umat Islam tidak minum khamar di dunia, khamar bagi mereka haram, tapi di surga mereka minum khamar pula. Ya, kata sebagian orang. Ingat ya bahwa khamar di surga tidak sama dengan khamar di dunia. Khamar di surga itu bersih, baik, tidak memabukkan, tidak memusingkan kepala, ya. Dan tidak terbatas jumlahnya. Wa kadzalika ma fil jannati minas samarati wal fawakih. Demikian pula semua yang ada di surga dari jenis buah-buahan, ya. Takhtalifu amma fid dunya ikhtilafan katsiran. Yang sangat berbeda dengan apa yang di dunia, dengan perbedaan yang sangat besar. La ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui perbedaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa inna ma ya'rifun nasu ma fil jannah bima yajiduna nazirahu indahum fid dunya. Sesungguhnya manusia mengetahui apa yang ada dalam surga dengan apa yang mereka lihat kemiripannya dengan apa yang di dunia ini, ya. Wa amma ma laysa lahu nazirun fid dunya fa innallaha akhfahu anhum. Adapun yang manusia, ya, tidak ada bandingannya bagi mereka di dunia ini, maka Allah rahasiakan bagi mereka. Ya, kita mungkin mengetahui sedikit dari buah-buahan surga dengan melihat buah-buahan di dunia. Buah-buahan di dunia saja sudah begitu menarik, ya, pandangan manusia. Sudah begitu menarik selera manusia untuk memakannya, apalagi dengan buah-buahan di surga, ya. Kemudian wa amma ma laysa lahu nazirun fid dunya. Adapun buah-buahan di surga yang tidak ada, ya, bandingannya di dunia ini, fa innallaha akhfahu anhum, maka sungguhnya Allah rahasiakan dari mereka, wala ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada buah-buahan surga yang kita tidak lihat buah tersebut karena tidak ada, ya, kemiripannya dengan buah-buahan yang ada di dunia ini. Sehingga kita beriman kepada adanya
buah-buahan seperti itu, meskipun kita tidak lihat ya bagaimana bentuknya atau tidak ada pembandingnya dengan buah-buahan yang ada di dunia ini. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidaklah suatu jiwa mengetahui apa yang dirahasiakan bagi mereka dari kenikmatan yang menyejukkan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Fala yuhitu bi awsafil jannah wa ma fiha illallahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang benar-benar mengetahui sifat-sifat surga dan apa yang ada di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengetahui surga dengan segala yang ada di dalamnya? Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma bayyana lana asya'a. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita beberapa hal mimma fiha yang ada dalam surga itu li ajli an na'rifa zalika, supaya kita kenal ya yang demikian itu, fanajiddu fi talabihi, sehingga kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Ya. Hakikat dari surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya itu tidak ada yang mengetahui ya secara detail kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kepada kita sedikit dari kenikmatan surga ya, supaya kita ya bersungguh-sungguh untuk mencari dan berusaha beribadah agar kita memperoleh surga. Wasa'yi li husulihi, dan supaya kita berusaha untuk mendapatkannya, memperolehnya dengan amal-amal soleh ya. Karena amal-amal soleh ini yang di antara yang masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu ja'ala fid dunya namazija mimma finnar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dunia ini contoh-contoh ya terhadap apa yang ada di neraka. Min ajli an nakhafa minan nar, supaya apa? Supaya kita takut akan neraka tersebut. Wa najtaniba ma yusabbibu dukhulaha, dan supaya kita bisa menjauhi apa yang menyebabkan masuk ke dalamnya. Ya. Jadi jangan dibayangkan ya azab yang di neraka juga sama dengan azab yang di dunia. Ya. Kita mungkin melihat api yang besar dan itu sudah menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Jangan dibayangkan api neraka hanya sebatas itu. Ya. Hanya sedikit yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Ya, supaya kita apa? Supaya kita takut kepada neraka tersebut. Supaya kita menjauhi semua yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Fa kullu ma yata'allaman nasu minhu fid dunya, semua yang menyebabkan manusia merasa sakit darinya di dunia ini, wa kullu ma yakrahunahu fid dunya, dan semua yang mereka tidak sukai di dunia ini, wa kullu maradin, setiap penyakit, wa kullu afatin, setiap kekurangan, wa kullu syarrin fid dunya, setiap keburukan di dunia, inna nazirahu fin nar wal iazubillah, ya sesungguhnya yang lebih mirip dengan itu adalah di neraka. Ya, inna nazirahu fin nar, tentu lebih yang menyakitkan lagi. Lakin ma fin nari asyaddu abqa, tetapi apa yang ada di neraka itu lebih berat dan lebih lama. Ya. Di dunia ini ada penyakit, ada penderitaan, ada keburukan. Ya. Apakah nanti di neraka cukup seperti itu saja? Ya. Atau seperti itu juga azab yang akan mereka rasakan? Tidak. Ya. Azab di neraka itu lebih pedih dan lebih lama. Fa iza arafa an-nasu hadhihi an-namazija allati fid dunya mimma fin nar, jika manusia sudah mengetahui contoh-contoh yang ada di dunia ini daripada apa yang ada di neraka, sabbaba zalikal khaufa wal firara minan nar, itu akan menyebabkan mereka takut dan menjauhi neraka. Kita lihat ya penderitaan, kita lihat ya keburukan, kita lihat kesengsaraan yang di dunia ini ya, maka hal tersebut akan ya menyebabkan kita takut dan menjauhi dari api neraka dengan beramal soleh ya. Fal harru wal bardu, panas dan dingin, asyadidani yang sangat ya berat. Masalan fid dunya, sebagai contoh di dunia ini, lahuma nazirun fid nar, bagi keduanya ada ya yang mirip di neraka. Lakinnahu asyaddu a'zamu abqa, tapi dia lebih berat, lebih besar dan lebih lama. Ya, di dunia kita merasakan panas, tapi jangan dibayangkan panasnya yang ada di dunia ini sama dengan panas di neraka. Tidak. Di dunia juga kita merasakan dingin dan itu membuat kita menderita. Maka jangan dibayangkan rasa dingin di neraka sama dengan rasa dingin di dunia ini. Tidak. Ya. Lakinnahu asyaddu, dia lebih berat, lebih besar, lebih lama. Kazalikan narul lati fid dunya, demikian pula api yang ada di dunia ini. Ya. Aidan narul akhirati asyaddu minha wa abqa wa ahlu. Api di dunia ini ya yang sudah menghanguskan, yang sudah bisa menghanguskan alam semesta ini, menghanguskan sekian wilayah, menghanguskan sekian rumah misalnya. Ya, apakah api di akhirat begitu juga? Tidak.
api di akhirat itu lebih besar, lebih menakutkan dan lebih panas, yaitu api di akhirat ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Api yang kita lihat di dunia ini itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Api yang ada di dunia ini cukup untuk menghanguskan manusia, cukup untuk membakar manusia, cukup untuk membakar sebuah negara, sebuah kampung, cukup untuk melumat gedung yang begitu besar dalam hitungan detik. Bayangkan, dia hanya 71 dari 70 bagian api neraka jahanam ya. Qila ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Kata para sahabat, satu bagian itu saja sudah sangat cukup untuk menyiksa wahai Rasulullah. Siapa yang bisa pegang api yang ada di dunia ini, bara api dalam hitungan detik, berapa detik saya enggak ada ya. Sehingga para sahabat mengatakan, seandainya api di akhirat itu panasnya sudah seperti api di dunia saja, itu sudah cukup untuk menyiksa manusia. Apalagi kalau dilebihkan dari itu. Apa jawab Rasulullah? Fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'a. Api di akhirat itu dilebihkan panasnya daripada api di dunia ini sebanyak berapa? Sebanyak 69 kali bagian lebih panas. Api di akhirat 69 kali lebih panas daripada api di akhirat. Kulluhunna mislu harriha. Semuanya sama panasnya dengan api yang ada di dunia ini. Ya. Coba kita bayangkan bagaimana panasnya api neraka ya. Padahal api di dunia ini saja sudah membuat kita begitu menderita. Ya, apalagi api di akhirat yang 69 kali lebih panas daripada api di dunia ini. Allah SWT berfirman, "Qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun." Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih panas seandainya mereka memahami. Kazalikal alam, demikian pula penderitaan-penderitaan. An-naru fiha alamun la ya'lamuha illallah. Di neraka ada di dalamnya penderitaan-penderitaan yang akan dirasakan oleh penghuninya yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Tazubu lahal jibalur rawasi, yang menyebabkan gunung yang kokoh melebur ya. Walakinna ajsamu ahlin nari tu'azzabu fiha wa tukhalladu fiha. Tetapi tubuh-tubuh penghuni neraka diazab dalam neraka itu dan dibuat kekal. Wal iazubillah. Fala yamutuna fiha fayastarihun. Mereka tidak mati di neraka itu sehingga mereka bisa beristirahat dari merasakan azab Allah. Wa yatamannawnal mauta min ajli an yastarihu. Dan mereka juga berangan-angan akan kematian itu supaya mereka bisa beristirahat dari Allah, dari azab Allah SWT. Lakin la yamutun, tetapi mereka tidak mati. Bal yabquna mu'azzabina fiha abadal abad. Mereka tidak mati, tapi mereka kekal di dalamnya dalam keadaan diazab untuk selama-lamanya. Ya, kalau kita lihat penderitaan di dunia ini pasti ada ujungnya kematian ya. Tapi kalau azab di neraka, rasa sakit di neraka itu tidak ada akhirnya. Ya, pedihnya azab di neraka itu gunung yang besar saja bisa lebur ya. Tubuh-tubuh penghuni neraka akan merasakan azab yang pedih di neraka. Ya, bukan sebentar ya, tetapi untuk selama-lamanya. Mereka tidak akan mati dalam neraka sehingga mereka beristirahat dari pedihnya azab tersebut. Ya, mereka tidak akan mati. Mereka akan hidup dan terus mendapatkan siksaan di neraka tersebut selama-lamanya. Fahaza mimma yujibu lil insani iza tazakkaraha ma finnar. Maka ini yang akan memastikan bagi manusia jika dia mengingat apa yang ada dalam neraka, yujibu lahul khauf. Dia akan menimbulkan rasa takut. Wa tajannubal ma'asi, akan menyebabkan seseorang menjauhi maksiat. Wa iza tazakkara ma fil jannah aujaba lahur raja' wa tama' bi rahmatillah. Kalau dia ingat apa kenikmatan yang ada dalam surga, maka dia akan berharap dan akan menginginkan rahmat Allah Azza wa Jalla tersebut. Lalu apa? Faya'malul a'mal as-salihah wal hasanati allati tuqarribuhu ilal jannah. Lalu dia akan mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang mendekatkannya ke dalam surga. Wa tusabbihu lahu dukhuluha bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dan amal-amal soleh yang menyebabkan dia masuk dengan rahmat Allah ke dalam surga. Haza min hikmatillahi jalla wa ala. Inilah di antara hikmah Allah Azza wa Jalla ya. Jadi Allah Azza wa Jalla ceritakan kepada kita
surga dan segala kenikmatan yang ada dalamnya, itu supaya apa? Supaya kita ingat surga tersebut dan kita berharap masuk dalam surga, dan itu akan mendorong kita untuk melakukan amal soleh, melakukan kebaikan yang mendekatkan kita ke dalam surga. Ya, haza min hikmatillahi jalla wa ala. Ini di antara hikmah Allah Azza wa Jalla yang menceritakan kepada kita nikmat surga dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Haza min hikmatillahi jalla wa ala an ajra fi hazihi dunya namazija mimma fid darainil jannati wan nar. Inilah di antara hikmah Allah Azza wa Jalla yang telah memberlakukan dalam dunia ini contoh-contoh bagi apa yang terdapat dalam dua negeri, yaitu surga dan neraka. Min ajil izzati wal i'tibar, supaya manusia dapat pelajaran dan dapat nasihat, wal khaufi war raja, supaya manusia mempunyai rasa takut dan juga rasa harap. Jadi Allah SWT ceritakan tentang surga, Allah SWT ceritakan tentang neraka, supaya kita terdorong untuk mengerjakan amal soleh yang akan mengantarkan kita ke surga, dan terkait dengan neraka supaya kita menjauhi semua perbuatan maksiat, perbuatan buruk, dosa yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Barangkali ini yang bisa kita terangkan dalam majlis yang ke-8 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.